Sahabat hukum sekalian, bertemu lagi bersama saya di sini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menanggapi beberapa hal yang menjadi polemik di publik nasional kita terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 November 2021 yang lalu. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian daripada judicial review yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu tentang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa Undang-Undang Omnibus Law bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Atau juga di dalamnya menyatakan bahwa Undang-Undang ini cacat formil. Cacat formil dimaksud yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang khususnya berkaitan dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan. Lalu di sisi lain MK menyatakan bahwa ada inkonstitusional bersyarat. Inkonstitusional bersyarat dapat kami maknai bahwa MK memberikan dalam putusan berikutnya menyatakan bahwa pemerintah diberikan kesempatan 2 tahun untuk segera melakukan revisi daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, di dalam selama menunggu masa 2 tahun, pemerintah dilarang untuk membuat peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini. Implikasinya apa terhadap tata kelola pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Pertama adalah kita lihat bahwa semangat Omnibus Law ini diantaranya banyak perubahan yang terjadi tentang regulasi. Di antaranya regulasi di perizinan yang sebelumnya ada di daerah ditarik kewenangannya ke pusat. Lalu ada pembentukan kementerian lembaga, dan tentunya kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam penerbitan undang-undang ini sebelumnya sedang menata hubungan antara pusat dan daerah, bahkan antara kementerian lembaga terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini membuat semuanya menjadi stuck. Karena dilarang untuk membentuk peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang tentunya pemerintah daerah akan menerbitkan perda dan lain sebagainya. Kementerian akan mengeluarkan permen dan sebagainya sebagai aturan operasional di lembaga maupun di daerah yang bersangkutan. Lalu implikasi hukum yang lain adalah kepastian hukum bagi pengusaha dan investor untuk menanamkan investasi maupun proses-proses yang akan dilalui oleh pengusaha-pengusaha lokal kita berkaitan dengan perizinan dan sebagainya. Nah, beberapa hal ini tentu akan mengganggu tata kelola pemerintahan kita. Untuk itu, kami berharap kepada pemerintah agar tidak menunggu 2 tahun untuk melakukan revisi daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sahabat hukum sekalian, kita ketahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dia tercipta dengan melakukan revisi dari sekitar 79 undang-undang. Dari 79 undang-undang itu, lalu kemudian melahirkan satu undang-undang Omnibus Law, dan undang-undang ini sangat tebal sepanjang perjalanan sejarah bangsa ini, bahkan mungkin dunia, karena undang-undang ini sendiri tebalnya 1.100 lebih halaman. Nah, 1.100 lebih halaman yang pada saat itu dikerja hanya waktu 100 hari. Hasilnya itulah yang kemudian dilakukan gugatan judicial review oleh sebagian kelompok masyarakat kita, yang kemudian MK mengabulkan itu. Untuk itu, kami berharap peristiwa hukum ini tidak akan terulang kembali karena sangat mengganggu stabilitas masyarakat, pemerintah, maupun negara dalam tata kelola pemerintah maupun tata kelola negara kita. Sekian dari kami dan terima kasih.